Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan lahiratul muazzam yang mukarram kurang pang sahabanam sedi syamal sahibul wafat ja'arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali tabaruk kitab Miftahus Sudur karya Guru Agung Pengarsabanom Syekh Syamal Shahibul Wafat Ja'arifin, dan kita masih mendalami materi sebelumnya yaitu mutu qabla an tamutu, mati sebelum mati. Nah, ini alatnya adalah tafakkur pada khususnya ya, duduk diam tawajuh yang lama. Di sini kita belajar mati sebelum mati. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, yang namanya belajar mati tentu sangat berbeda pengalamannya dengan mati beneran ya, mati sungguhan. Akan tetapi di dalam dua kematian ini, yaitu di sini kita belajar mati atau mati sungguhan. Nah, itu ada suatu kondisi yang sama ya, walaupun dengan kadar yang berbeda, yaitu sakarat atau sakaratul maut. Jadi Bapak Ibu di dalam tafakkur belajar mati sebelum mati itu ada juga sakarat. Sebagaimana di dalam kematian yang sesungguhnya, apabila di dalam tafakur itu mungkin percikan sakarat, ketika menjelang kematian itu adalah sakarat yang sesungguhnya. Nah Bapak Ibu sekalian, kondisi sakarat ini sangat penting sekali untuk kita pahami di dalam kita belajar mati sebelum mati. Lalu apa itu sakarat? Sakarat atau sakarat itu bahasa Arab, berasal dari kata sakarat, artinya mabok. Di dalam kitab Fathul Bari itu dijelaskan bahwa sakarat itu adalah halatun ta'rudu bainal mar'i wa aqlih, suatu kondisi yang mengenai antara seseorang dan akalnya. Wa aktsaru ma tusta'malu fi syarabil muskir, dan ini seringkali digunakan pada minuman yang memabukkan, muskir. Nah, ini sakar, jamaknya sakarat. Wa yutlaqu fil ghadab, tetapi juga digunakan fil ghadab, di dalam kemarahan, wal ishqi, kerinduan, wal alam, sakit, wan nu'as, kondisi mengantuk, wal lashin nashi anil alam, mengigau yang muncul karena rasa sakit, wahwal murad. Nah, inilah yang dimaksud dengan sakar itu atau sakarat. Jadi sakarat itu adalah suatu kondisi seperti mabok, hilang pikiran, tidak berfungsi akal, lenyapnya kesadaran. Ya, kondisi mabok atau kondisi sakar. Nah, ini sakarat. Orang mabok karena meminum khamar, lalu hilang kesadarannya, hilang akal. Nah, ini kondisi sakarat Bapak Ibu, namanya sakaratul khamri. Hilang akal karena khamar atau sesuatu yang memabukkan. Ada juga orang mabok rindu, sakarat karena cinta, lupa dirinya, lupa sekelilingnya, rusak akal sehatnya karena rindu dan cinta. Nah, ini juga sakarat, sakaratul ishqi namanya, sakarat karena kerinduan, karena cinta. Ada juga mabok atau sakarat itu karena kebencian dan kemarahan yang sangat. Pernah lihat Bapak Ibu orang marah itu kalap, hilang rasa malunya, teriak-teriak. Satu kampung kadang-kadang sampai tahu kalau dia marah, apapun dibanting. Jadi hilang akal sehatnya karena marah. Nah, ini kondisi sakarat, sakaratul ghadab namanya, hilang kesadaran, hilang akal sehatnya disebabkan oleh kondisi marah. Nah, tadi juga ada al-alam ya, sakarat karena rasa sakit, sakit parah, bahkan masuk rumah sakit, harus dirawat berminggu-minggu, berbulan-bulan. Nah, itu dalam kondisi sakit badannya itu akan sering teralami yang disebut dengan kondisi sakarat, kondisi hilang akal pikiran, lenyap kesadaran. Nah, ini namanya sakaratul marad atau sakaratul alam, hilang kesadaran, rusak logika yang disebabkan oleh rasa sakit. Jadi sakarat itu macam-macam ya Bapak Ibu. Puncaknya nanti adalah sakaratul maut. Intinya sakarat itu adalah suatu kondisi batin, suatu kondisi mabok pikiran. Pengertian mudahnya itu ya, jadi akal sehatnya hilang, kesadarannya lenyap. Nah, ini kondisi sakarat. Kalau istilah sekarang mungkin kondisi trans mungkin ya. Kondisi seseorang benar-benar lenyap kesadarannya, lalu diambil alih, dikendalikan penuh oleh kekuatan bawah sadar.
Nah ini kondisi sakarat. Ini percikan-percikan sakarat. Puncaknya nanti adalah sakaratul maut. Semoga sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu apa yang maksud dengan sakarat. Ini sangat penting sekali untuk kita pahami. Jadi sakarat itu adalah kondisi rusaknya pikiran, lemahnya kesadaran, ya, seperti orang mabok. Nah, Bapak Ibu sekalian, sakit aja udah bisa sakarat. Orang menahan sakit, tidak mampu menahan, hilang akal sehatnya, lalu mengalami sakarat, kesadarannya lenyap. Lalu bagaimana dengan kematian, sakaratul maut? Jadi Bapak Ibu, ketika seseorang hendak dicabut nyawanya dari badan, itu sakitnya minta ampun. Apalagi bila seseorang itu banyak berbuat dosa, sangat menyakitkan sekali ketika roh dicabut dari badan. Bila selama kita di dunia ini pernah mengalami sakit karena sesuatu hal, tabrakan misalnya ya. Nah, kesakitan atau penderitaan yang dirasakan ketika seseorang mau dicabut nyawanya dari badan itu berkali-kali lipat. Baginda Nabi SAW menggambarkan rasanya itu seperti ditusuk 300 tusukan pedang. Qadru 300 darbatin bisayf, seukuran 300 pukulan pedang. 300 tusukan pedang. Itu rasa sakit dari sakaratul maut. Bahkan di dalam hadis yang lain, ketika ruh atau nyawa itu hendak dikeluarkan dari badan, itu kondisi badan itu seperti tafarruq, terpecah-pecah, terbelah-belah. Anggota tubuh itu, terutama dalaman tubuh kita itu seperti terlepas, pindah dari posisinya. Fatafarraqa fi jasadi. Jadi sangat menyakitkan sekali. Jantung ditarik-tarik, hati kita dipindah. Itu sakit sekali ya Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian fayantazi'aha kama yuntaza'us sufurul katsirus syu'ab minas sufil mablul. Jadi ketika ruh kita, nyawa kita itu dilepas, ditarik dari badan kita, itu seperti besi yang banyak cabang, bercabang-cabang, dicabut dari kain wol yang basah. Astagfirullahaladzim ya Bapak Ibu sekalian, ya sangat menyakitkan sekali kondisi daripada sakaratul maut itu. Jadi Bapak Ibu sakitnya itu ampunan sakit yang dirasakan seseorang ketika akan dicabut nyawanya dari jasad, sangat menyakitkan sekali. Maka tentu saja dengan kesakitan yang luar biasa seperti itu, seseorang otomatis akan mengalami sakarat. Langsung lenyap pikiran, langsung hilang kesadaran. Makanya di dalam sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, innalil mauti sakaratin. Sesungguhnya menjelang kematian itu ada kondisi sakarat, kondisi lenyapnya kesadaran itu secara total. Ya, ini ujung perjalanan hidup kita ya Bapak Ibu. Karena setelah itu tidak ada lagi pikiran, tidak ada lagi yang namanya logika. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada hal yang menarik di balik fenomena sakarat itu. Apa itu? Yaitu keluarnya aslinya kita, keluarnya dalaman kita, simpanan-simpanan kita yang tersimpan di batin kita yang terdalam, sehingga kemudian termanifestasi di mulut, di anggota badan. Bahkan kadang dalaman kita itu diperlihatkan di hadapan kita, sehingga seakan-akan kita menonton dalaman kita sendiri. Kita melihat simpanan-simpanan yang selama ini terpendam. Jadi aslinya kita itu pada kelihatan. Nggak bakal bisa diakal-akalin, dirasionalisasi, ditutup-tutupi lagi ketika seseorang mengalami sakarat, apalagi sakaratul maut. Ada orang ketika sakarat itu marah-marah bawaannya. Itu berarti ada banyak kemarahan terpendam di dalam batinnya. Ada orang ketika sakarat itu nangis melulu bawaannya. Itu berarti ada banyak kesedihan, kekecewaan terpendam di dalam batinnya. Ada juga orang sakarat itu, dia merasa seperti ada yang mengawasi, ada yang datang makhluk-makhluk seram gitu, agak horor gitu. Bahkan juga kadang-kadang dia bisa melihat sosok yang horor itu, yang mengerikan itu. Nah, ini kan berarti ada memori khodam atau memori ngelmu kesaktian yang tersimpan di batin bawah sadarnya. Jadi kadang-kadang dia jadi ketakutan sendiri, ketawa sendiri, menceracau mulutnya, nggak bisa diam. Kadang kayak orang gila juga, macam-macam fenomena yang muncul itu ketika seseorang sakarat itu. Apalagi ketika sakaratul maut. Nah, itu Bapak Ibu, semua itu disebabkan ketika kondisi sakarat tadi. Sehingga dalamannya, simpanan-simpanan yang selama ini, selama dia hidup di dunia ini, bermunculan sendiri di langit pikirannya. Maka jadi kacau dirinya itu, jadi error. Nah, jadi Bapak Ibu, aslinya kita akan keluar ketika kita mengalami sakarat itu.
Apalagi ketika sakaratul maut, wah lebih parah lagi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena itulah kita perlu belajar untuk menyadari batin. Kita perlu belajar tafakkur, belajar untuk arif, khususnya melalui latihan duduk diam tawajuh yang lama. Belajar mati sebelum mati. Untuk apa? Yaitu agar kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian yang sesungguhnya. Makanya kita perlu belajar mati sebelum mati. Sesungguhnya ketika kita duduk diam tawajuh yang lama dan kemudian kita memejamkan mata, maka dalam kondisi terpejam itu kita sesungguhnya benar-benar keluar dari dimensi dunia ini, dimensi ruang dan waktu. Kita tidak mengetahui apakah kita masih di tempat yang sama atau kita sudah dipindah tempatkan oleh jin otong. Kita juga tidak mengetahui jam, waktu, berapa menit sekarang, berapa lama aku sudah duduk diam tawajuh nih. Kita sama sekali tidak mengetahuinya. Maka bisa dikatakan alam di mana kita sedang duduk diam tawajuh itu, memejamkan mata itu adalah alam ruh, alam batin kita, alam barzah. Karena kita di kondisi tidak di dunia, tidak juga di akhirat ya. Jadi di alam barzah, suatu alam di mana aslinya kita ada di sana. Keaslian kita itu akan bermunculan sendiri nantinya itu. Makanya kita harus memejamkan mata untuk melihat aslinya kita itu. Dan alat untuk bisa mengetahui dalaman-dalaman kita itu secara lebih jelas adalah zikir hobi. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika kita duduk diam tawajuh yang lama itu nanti dengan memejamkan mata, nanti ada masanya kita akan mengalami pasifnya logika, critical factor itu tidak berfungsi dan kita masuk ke kondisi trance, kondisi setengah sadar, dan kemudian lama-kelamaan nanti kita pun masuk ke alam bawah sadar, ke kondisi sakarat tadi. Maka kemudian ketika kita mengalami kondisi sakarat, wah itu banyak yang muncul nanti ya, banyak yang dirasakan. Kenapa? Gudang batin bawah sadar terbuka lebar. Simpanan-simpanan kita selama ini, selama kehidupan kita di dunia itu akan bermunculan sendiri di langit pikiran. Yang masih menyimpan dendam dan kemarahan, gambar kemarahan itu akan muncul di langit pikirannya. Dia akan menontonnya. Maka kadang orang duduk diam tawajuh yang lama menjadi sangat menggelisahkan. Bawaannya kesal, marah, kecewa. Tawajuh itu seperti berperang, sangat tidak enak. Bahkan bisa mengakibatkan psikosomatik yang parah di badan. Kepala pusing, perangan gelap, sakit perut, macam-macam. Nah ini kan kondisi sakarat juga ya Bapak Ibu sekalian. Kondisi yang sama ketika seseorang mengalami sakaratul maut, sakarat yang sesungguhnya. Ada juga orang yang suka ngilmu, suka belajar kesaktian. Nah ini orang yang tidak mengerti. Kalau dia tidak membersihkan ilmunya itu akan sangat berbahaya baginya ketika sakaratul maut nanti. Senang belajar kesaktian, ngamalin ini, ngamalin itu. Senang sekali kalau dia menanam khodam jin di dalam tubuhnya. Sehingga dia menjadi sakti kelihatannya. Nah itu nanti Bapak Ibu ketika dia duduk diam tawajuh yang lama, lalu dia mengalami kondisi sakarat, nah itu khodam ilmunya nanti akan keluar. Kadang ada bau aroma melati, harum, tetapi kesannya itu horor. Kesannya itu seram, atau kadang seperti ada yang mengawasi gitu. Ustaz, aku kok takut ya kalau tawajuh sendirian. Loh kenapa? Iya seperti ada yang ngawasin gitu loh Ustaz. Atau kadang sebagian ikhwan tuh malah ditampakin langsung. Jadi latihan tawajuh tiba-tiba muncul di hadapannya makhluk yang menyeramkan itu. Nah ada ikhwan yang seperti itu cerita ke saya ya. Nah itu simpanan-simpanan dirinya sendiri. Karena belajar ilmu, belajar kesaktian itu tadi. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi tawajuh, dalam kondisi belajar mati sebelum mati, itu nanti ketika teralami kondisi sakarat akan kelihatan semua dalaman kita. Nah syukur kita sedang latihan tawajuh melihatnya. Coba kalau misalnya kita melihat dalam kondisi sakaratul maut, wah celakalah kita ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sangat mengerikan sekali dalam kondisi sakaratul maut. Sakarat karena nyawa kita mau dicabut dari badan, lalu muncul yang seperti itu tadi. Ya, yang macam-macam muncul, yang jelek-jelek, yang negatif-negatif misalnya, yang seram-seram pada bermunculan. Nampak semua, wah kan sangat mengerikan. Dan itu merupakan akhir yang tidak baik, su'ul khatimah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk membersihkan diri, mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Bagi kita kaum tarekat, bimbingan Guru Agung Pawan Sahabat Anom pada khususnya lah, kita kan sudah punya alatnya ya Bapak Ibu, zikir dahar dan zikir hobi. Terutama zikir hobi ya kita latihan duduk diam tawajuh yang lama selama 1 jam. Dan ini merupakan waktu standar yang diberikan oleh para guru kita. Duduk diam tawajuh 1 jam. Kenapa 1 jam? Agar kita bisa benar-benar melihat, bisa benar-benar mengetahui bagaimana kondisi batin kita yang sesungguhnya itu.
Kalau kita mampu duduk diam tawadhu 1 jam, lalu batin itu tenang, tumaknina, khusyuk, hudur, kita juga memiliki kesadaran yang baik di dalamnya, maka insya Allah akan lebih mudah bagi kita untuk menghadapi sakaratul maut, dan dengannya mudah-mudahan kita mendapatkan akhir yang baik dari kehidupan ini, husnul khatimah. Sebagaimana di dalam sebuah hadis di mana baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan kondisi wafatnya seorang mukmin. Tsumma yaji'u malakul maut alaihi salam, lalu kemudian datanglah malaikat maut, hatta yajlisa 'inda ra'sihi fayaqul, sehingga malaikat maut itu duduk di dekat kepala orang beriman itu, lalu berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah, wa fi riwayatin al-mutmainnah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah engkau menuju ampunan dan keridhaan Allah. Lalu fatakhruju tasilu kama tasilul qitratu min faysaqa fayakhudhaha, lalu ruh itu pun, nyawa itu pun keluar mengalir seperti mengalirnya tetesan air dari kibrat. Kibrat itu adalah wadah air dari kulit ya Bapak Ibu, dan kemudian malaikat maut itu pun mengambilnya. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan laharatul muazzam yang mukarram yang agung para sahabat Nabi Syekh Sahibul Wafat Arifin radhiyallahu taala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala nabiyil hasyimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.